Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 2 Januari 2026. Salam bagimu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Di hari kedua dalam bulan Januari 2026, kita bersama-sama dipenuhkan oleh kekuatan dari Roh Kudus. Maka marilah siap untuk membaca, merenungkan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 12. Siapkan hati saudara, mari menyatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kehidupan baru, hari baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 12. Ya Roh Kudus, penuhkanlah kami dengan kuasa-Mu dan pikiran kami dibaharui untuk memahami kehendak-Mu. Ajar kami untuk hidup beriman, iman yang teguh, iman yang taat, dan iman yang tetap berharap pada janji-Mu saja. Ya Roh Kudus, ini kami yang datang, berbicaralah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 12. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman, ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu. Padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, dipancarkan keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Hidup beriman, itulah tema kita saat ini. Saudara,
Sebuah pernyataan mengatakan, iman bukanlah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang aku inginkan. Iman yang sejati adalah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang benar. Demikianlah kehidupan beriman itu seharusnya senantiasa berada dalam hubungan dengan Tuhan dan bukan berhubungan dengan keinginanku. Melalui Ibrani 11 ayat 1-12, setidaknya ada dua hal yang penting untuk dipelajari, yakni iman merupakan anugerah dan buah dari iman tersebut. Iman sebagai anugerah memberikan pemahaman bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakan iman itu. Itu adalah pemberian Allah semata. Hal ini misalnya nampak dalam Kejadian 12 ayat 1. Di mana ketika Allah berfirman, maka terciptalah iman Abraham. Selanjutnya iman yang tercipta itu tidak menjadi benda mati, melainkan terus hidup dan menampakkan buahnya melalui keyakinan akan rencana dan janji Allah. Para tokoh yang disebutkan dalam bagian ini mendapat kehormatan melalui iman yang terus hidup. Mengapa iman mereka dikatakan iman yang hidup? Jawabannya jelas. Karena iman mereka terus terhubung dengan sang sumber hidup, yaitu Tuhan. Sekalipun para tokoh iman meletakkan kepercayaan mereka kepada sesuatu yang tidak terlihat, namun mereka seolah melihat dengan jelas apa yang tidak terlihat itu. Sekalipun mereka baru menerima janji yang belum terjadi, namun mereka menganggap hal tersebut sudah dan sedang terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan senantiasa rindu berkarya dalam diri setiap orang yang mau memberi diri untuk hidup beriman. Apakah saya sudah termasuk di dalamnya? Mari menjadi pemberi diri untuk mengalami anugerah iman dari Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan bahkan kami telah renungkan, bahkan kami mau menyelaminya. Engkau telah mengajarkan kami bahwa iman adalah dasar dari segala pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kami lihat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun hidup dalam iman yang sungguh kepadamu. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing, kiranya kami dikuatkan untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan, baik saat kami senang maupun saat menghadapi kesulitan. Ajar kami untuk taat seperti Abraham yang percaya kepada janji-Mu, meskipun belum melihat penggenapannya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya rumah tangga kami dibangun di atas iman kepada Tuhan, sehingga kasih, kesabaran, dan pengharapan selalu nyata di dalamnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, berdoa bagi seluruh gereja, bahkan semua pelayan-Mu Tuhan. Kiranya kami semua terus dipakai untuk meneguhkan iman umat dan menjadi teladan hidup beriman di tengah dunia. Kami senantiasa mendoakan daerah yang kami cintai ini, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menuntun para pemimpin dan seluruh masyarakat agar hidup dalam kebenaran, keadilan, dan takut terhadap Engkau. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjalani hari ini dengan iman yang hidup, iman yang bekerja, melalui kasih dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.